Mengenali kata di dalam bahasa Inggris merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa mengenali kelas kata yang kita gunakan, maka baik, pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana kita mengenal kata dalam bahasa Inggris tanpa mengetahui maknanya. Mengenali kata di dalam bahasa Inggris merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa mengenali kelas kata yang kita gunakan, maka kita tidak akan mampu untuk membuat sebuah kalimat, baik di dalam tulisan maupun di dalam spoken English. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana trik yang kita gunakan di dalam mengenali kata dalam bahasa Inggris tanpa makna ini. Dalam hal ini, ada 3 kata yang kemudian kita kenali dengan trik ini. Yang pertama ialah noun atau kata benda. Yang kedua ialah verb atau kata kerja. Dan yang ketiga ialah adjective atau kata sifat. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pada slide berikutnya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas ialah trik untuk mengenali kata benda dengan cara menaruhkan artikel the sebelum kata yang ingin kita ketahui kategorinya. Kategori yang dimaksud ialah apakah kata tersebut merupakan sebuah kata benda, kata kerja, ataupun kata sifat. Aturannya, ketika setelah ditaruhkan artikel the sebelum kata tersebut, ia terdengar sebagai sebuah satu kesatuan, maka kata tersebut merupakan sebuah kata benda. Akan tetapi, ketika tidak terdengar seperti sebuah satu kesatuan, maka kata tersebut bukan kata benda. Sebagai contoh, mari kita lihat perbandingan di bawah ini. Kita bayangkan bahwa kata car, information, kita tidak mengetahui maknanya. Lalu kita gunakan trik di atas, yaitu menaruhkan artikel the sebelum kata car sama information. Lalu kita baca, the car. The car. Yang kedua, the information. The information. Setelah kita baca, sudah jelas bahwa the car sama the information terdengar seperti sebuah satu kesatuan, maka car sama information merupakan sebuah kata benda. Lalu kita bandingkan dengan yang kedua, yaitu kata it. Understand. Lalu kita gunakan trik di atas, yaitu menaruhkan artikel the sebelumnya. Lalu kita baca the it. The it. Yang kedua, the understand. The understand. Bunyi daripada kedua kata ini setelah ditaruhkan artikel the bukan merupakan sebuah satu kesatuan atau bunyinya terpisah, maka sudah jelas bahwa kata it sama understand bukan merupakan sebuah kata benda. Selanjutnya di sini mengenali kata kerja, tentu dengan sebuah trik. Trik yang digunakan di sini ialah menaruhkan kata should sebelum kata yang ingin kita ketahui. Ketika dia terdengar sebagai sebuah satu kesatuan, maka dia merupakan sebuah kata kerja. Akan tetapi ketika terdengar terpisah, maka dia bukan kata kerja. Sebagai contoh, mari kita lihat perbandingan di bawah ini. Bayangkan bahwa kata it, understand, car, information, kita belum mengetahui maknanya. Lalu kita taruhkan kata should sebelum kata it, understand, car, sama information. Lalu kita baca. Yang pertama, should eat. Should eat. Yang kedua, should understand. Should understand. Yang ketiga,
should car. Yang keempat, should information. Sudah jelas bahwa kata it sama understand setelah ditambahkan kata should sebelumnya, mereka terdengar seperti sebuah satu kesatuan. Akan tetapi, kata car sama information setelah ditambahkan kata should sebelumnya, mereka terdengar terpisah. Maka car sama information bukan merupakan sebuah kata kerja. Baik, kita masuk kepada poin yang terakhir, yakni trik untuk mengenali kata sifat dengan cara menaruhkan kata benda setelah kata yang ingin kita ketahui kategorinya. Dalam hal ini, kategori yang dimaksud ialah apakah kata tersebut merupakan sebuah kata benda, atau kata kerja, atau kata sifat. Aturannya, ketika sebuah kata setelah ditaruhkan kata benda di belakangnya terdengar seperti sebuah satu kesatuan, maka kata tersebut merupakan sebuah kata sifat. Akan tetapi sebaliknya, ketika sebuah kata setelah ditaruhkan kata benda di belakangnya, ia tidak terdengar seperti sebuah satu kesatuan, maka ia bukan merupakan sebuah kata sifat. Sebagai contoh, mari kita lihat perbandingan di bawah ini. Bayangkan bahwa kata good, limited, it, understand, kita belum mengetahui maknanya. Lalu kita tambahkan noun di belakangnya. Seperti contoh, good information. Lalu yang kedua, limited car. Lalu yang ketiga, it car. Yang keempat, understand car. Sudah jelas bahwa kata yang pertama dan kedua terdengar seperti sebuah satu kesatuan setelah ditambahkan dengan kata benda di belakangnya. Akan tetapi sebaliknya, kata yang ketiga dan keempat tidak terdengar seperti sebuah satu kesatuan, maka kata it sama understand bukan merupakan sebuah kata sifat. Oke guys, saya berharap bahwa video ini akan mampu memudahkan kalian di dalam mengenali kata dalam bahasa Inggris. And thank you for watching this video. Don't forget to like, give your comment, share, and subscribe this channel. Okay?